Ya, sedang ribut nasab kan sekarang ini. Kata satunya, habaib yang ada di Indonesia ini maktu. Ingat saudara, orang menulis sejarah itu yang ditulis apa yang tahu. Mana tadi penulis tadi yang laporan itu orangnya? Hah? Mana orangnya? Dia yang ditulis tadi itu berdasarkan dongeng lagi, berdasarkan cerita lagi. Jadi ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Kiai Syukron Ma'mun beberkan beberapa fakta mengenai sejarah para Habib Ba'alawi yang nasabnya dibatalkan oleh Imaduddin Al-Kaburi dan pengikutnya para mukimat. Mari kita saksikan dan simak video dari Kiai Haji Syukron Ma'mun ini mengenai nasab para Habib Ba'alawi, teman-teman. Ya, sedang ribut nasab kan sekarang ini. Kata satunya, habaib yang ada di Indonesia ini maktu. Ingat saudara, orang menulis sejarah itu yang ditulis apa yang tahu. Mana tadi penulis tadi yang laporan itu orangnya? Hah? Mana orangnya? Dia yang ditulis tadi itu berdasarkan dongeng lagi, berdasarkan cerita lagi. Jadi ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Sekarang saya contohkan, ya bukan untuk sombong-sombong, saya contohkan misalnya Kiai Khalil Nafis bikin sejarah saya. Pak Syukron anaknya cuma 3, Zainal Ridho, Faiz, dan Ponita Lutia. Yang dia tahu, iya kan, sebenarnya yang tahu cuma 3 ada saya itu. Yang 1 saya yakin nggak tahu. Datang Kiai Afifuddin bikin sejarah saya, beda dengan dia. Loh enggak, Pak Syukron itu anaknya 4. 1 namanya Umar Faruk. Yang Kiai Khalil kagak tahu. Kiai Afifuddin tahu itu. Mengapa Kiai Khalil tidak tahu, Khalil Nafis? Karena yang namanya Faruk ini di pondok konsentrasi. Dia suku mengajar kitab Nasuhul Ibad. Dia anak kelas 6. Kiai Nafis nggak tahu itu. Aktif di pondok, ngatur santri, disiplin guru. Inilah Faruk tidak keluar. Nah, ketika Kiai Afifuddin nulis sejarah saya, tidak. Pak Syukron ada anaknya namanya Faruk. Oke. Saya lebih percaya kepada sejarah yang akhir daripada yang awal. Kalau ada orang beralasan yang dipercaya sejarah yang awal, itu tidak rasional. Tidak rasional dia. Sekarang kalau percaya kepada kitab tafsir awal, tolong ke Nafis, hanya tafsir Ibnu Abbas saja. Semua tafsir kebelakangan bakar. Itu tafsir datang ke belah akhir. Tidak benar. Apa begitu kira-kira? Apa? Apa begitu kira-kira? Bagaimana Kiai Afifuddin? Yang saya lebih percaya sama sejarah Kiai Afifuddin. Yang nama anak saya ada nama Faruk. Karena dia berdasarkan fakta lagi. Tapi kadang-kadang bersih tegang. Tidak. Yang Afifuddin tidak saya akui. Karena datang belakangan. Pada abad ke-8 ke abad ke-9. Yang saya akui kitab yang abad ke-5, ke-6. Itu kan tidak rasional itu. Lah iya, saya bukan. Mengapa bangsa Indonesia sudah tenang, hidupnya rukun, kok dirusak dengan nasab? Maka jangan sampai kita ini membawa nasab untuk perpecahan. Maka saya tadi setuju itu. Puju amat ke atas nggak dibaca. Ya, saya setuju tadi itu. Yang dibaca puju amat ke bawah. Puju amat ke atas nggak dibaca. Karena takut katanya timbul perselisihan kalau dibuka ke atas. Betul itu. Nggak usah dibuka ke atasnya itu. Tutup. Saya tahu ke atasnya. Ya. Kalau tidak keliru, ya kalau dibuka nanti salah lagi. Saya kasih contoh, sudah nggak usah saya buka. Tapi saya tahu ke atasnya. Dari Puju Ahmad, siapa atasnya? Siapa atasnya? Siapa atasnya? Saya tahu. Mengapa saya mengurusi nasib orang? Nasib sendiri urusi.
Itu saya tegas di Jakarta. Saya katakan, siapapun saja datang ke rumah Sultan Makmun, saudara pun datang ke rumah saya, ngaku Habib, saya kasih duit. Iya. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Dulu diganggu dengan Wahabi, selesai. Diganggu dengan Syiah, selesai. Sekarang diganggu dengan nasab. Nanti setelah ini apa lagi untuk memecah belah ini? Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang ini, sudah saudara aja yang tidak percaya. Gak usah ngajak orang. Okay. Saya percaya kalau Habib Indonesia ini turunan Rasulullah, turunan Ali, Ali bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, Ahmad bin Isa, Isa al-Muhajir dari Irak ke Yaman, bersambung dengan Ja'far Shadiq. Saya percaya, itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Sekarang kalau dikatakan Ubaidillah tidak ada, tanyakan sama dia, kayak Nafis. Kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi anaknya siapa? Alwi ini anaknya siapa? Kalau Anda tidak bisa menentukan bapaknya, berarti sudah menuduh Alwi itu anak zina. Tidak ada bapaknya. Tanya sama dia. Yang namanya Ahmad Alwi, lalu menjadi Ba'alawi, ke bawah turunannya. Yang namanya Alwi itu anak siapa? Kalau bukan anaknya Ubaidillah, tolong buktikan secara fakta. Sejarah itu tidak hakul yakin. Sejarah itu tidak ainul yakin. Coba baca tadi. Berdasarkan cerita, ya, berdasarkan manuskrip ditulis oleh orang. Cuman kita husnudzon, 99% kita percaya sama sejarah. Errornya 1% atau errornya 5%. Itu sejarah. Biar sejarah Majapahit, biar sejarah Ken Arok, biar sejarah manapun saja, itu mesti saya percaya 95%. Error 5%. Tidak ada ainul yakin dalam sejarah. Tidak ada hakul yakin dalam sejarah. Itu semuanya baca cerita, baca manuskrip. Manuskrip yang dibaca lagi sejarahnya, dibaca cerita, dongeng. Itu sumber-sumber nasab. Dan sekarang kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Kalau Anda tidak berani menunjukkan ayahnya Alwi, berarti sudah menuju Alwi itu anak zina, gak ada bapaknya. Sudahlah, ini redakan sudah, gak usah diperpanjang itu. Saya minta kepada yang pro dan yang kontra, sudahlah, selesailah. Saudara yang tidak percaya ya sudah. Saya kembali pada hukum Islam. Dalam hukum Islam itu, Kiai, kita wajib menghormati setiap manusia tanpa melihat nasab. Betul? Hatta orang miskin kita hormati. Wa amsaila fala tanhar. Orang miskin saja kita hormati. Apalagi masih berbentuk manusia. Binatang kita hormati. Buktinya kita hormat sama binatang. Coba menyembelih ayam, pisaunya harus tajam supaya tidak merasa sakit. Hormati binatang. Kalau saudara menyembelih binatang yang lain jangan melihat. Letakkan di kandang dulu. Tapi kadang-kadang menyembelih sapi di tengah-tengah sapi. Sapi yang satunya menjerit. Kepada binatang pun saya hormati. Kepada manusia saya hormati. Apalagi masih ngaku. Saya yakin juga, Kiai, yang ngaku turunan Nabi ke rumah saya itu banyak. Yang bohong. Tapi saya husnudzon aja. Habib Syekh Al-Jufri pernah bilang sama saya, yang bikin rusak habaib itu Pak Sukron. Loh, Habib Syekh kok berani berkata begitu? Di mana saya merusaknya? Setiap orang hidung mancung, datang dari Tegal, datang dari Pekalongan, asal ngaku Habib, Pak Sukron kasih duit. Padahal itu bukan Habib. Akhirnya banyak orang yang ngaku Habib. Ini Pak Sukron yang merusak Habib. Saya tidak niat merusak Habib. Dia ngaku pada saya ini Alatos, saya Al-Jufri. Kelihatannya nggak punya duit, saya kasih duit hadiah.
Apa dosa saya? Umpama dia palsu, Oke. masa bodoh urusan dia dengan Ya. Allah? Mengapa saya ngurusi urusan dia dengan Allah? Jadi kepada Bani Ahmad ini saya minta supaya tidak ikut mengobok-obok umat ini yang sekarang sedang diobok-obok. Iya, ini saya sampaikan. Memang kedua belah pihak itu ada salahnya. Kalau kau kritik, kadang-kadang Muhyiddin kepada Habaib ini overdosis, timbullah kecemburuan sosial. Saya datang ke masjid, ya cuma dicium tangan saya. Kalau Habib yang datang disanjung-sanjung, yang luar biasa, timbullah kecemburuan sosial. Ya bukan itu sebabnya, tapi mungkin ada kemungkinan. Lah iya, apalagi saya Habib, tapi saya nggak dihormati. Habib yang itu dihormati. Mengapa sama-sama Habib tidak dihormati? Mungkin timbul semacam itu. Sudahlah, kami Bani Ahmad, alhamdulillah, keturunan orang baik-baik, syukurilah, jadikanlah suri teladan. Apa yang dikerjakan bujuk kita, bujuk Ahmad, menyebarkan Islam di Jerenguan, dari tidak adanya orang sampai orang wan yang di Jere. Itu yang saya dengar. Apakah cerita ini benar? Nggak tahu saya. Nah, umpama katakanlah yang salah itu Ya. Habib Alwi, ngaku-ngaku turunan Abdullah, pada Abdullah kagak ada. Anaknya Habib Ali nggak berdosa, cucunya Habib Ali nggak berdosa, cucu-cucunya nggak berdosa. Apa dosanya dia? Yang dosa yang satu ini umpama benar. Ubaid kalau siapa? Alwi ini tidak punya ayah bernama Abdullah. Kalau itu benar, yang dosa ya Alwi ini saja. Turunnya ke bawah kan dia tahu tuh. Sekarang misalnya, naudzubillah ya, Bujuk Ahmad mengaku turunan anak A, padahal bukan. Ke bawah Bujuk Ahmad kan tidak ada dosa tuh. La taziru waziratu wizra ukhra. Dia yang berdosa. Mengapa dipikulkan kepada habaib yang ada sekarang? Itulah pedoman saya, Kiai. Ya kalau Kiai Nafis berbeda ya terserah urusan dia. Kalau Kiai Kiai Afifuddin berbeda dengan saya, urusan dia. Tapi saya berpendirian, siapapun saja yang masuk rumah saya, hidungnya mancung atau hidupnya peseng, selama dia ngaku Habib, saya hormati. Apalagi dia alim, akhlaknya bagus, saya hormati. Umpama dia palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku turun Nabi, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Bani Ahmad bisa menerima? Bisa menerima? Nah, iya. Ya. Sangat luar biasa penjelasan Kiai Haji Syukron Ma'mun ini mengenai nasab para Habib Ba'alawi ya teman-teman semua. Intinya kita jangan ikut-ikutan para mukimat yang jelas-jelas tersesat dan menyesatkan. Kita lebih baik salah mencintai daripada salah membenci teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.